peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 SMK Teknologi Bekasi. Ini atau kita diayunkan langkah pasti menggapai masa depan bersama SMK Teknologi Pembangunan Bekasi. Kalian sudah dipastikan insya Allah dengan belajar di SMK Teknologi Bekasi, masa depan insya Allah bisa diraih dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini adalah materi kita adalah administrasi pendataan peserta didik baru pada aplikasi Dapodik tahun 2020. Mari kita ikuti selengkapnya. Ini adalah pendataan tugas saya adalah untuk input dan juga mengelola aplikasi Dapodik. Apa itu Dapodik? Dapodik adalah data pokok pendidikan. Jadi Dapodik adalah sebuah sistem pendataan yang dibuat oleh Kemdikbud, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan digunakan untuk menjaring semua data di seluruh sekolah Indonesia. Ya, jadi yang digunakan dalam Dapodik adalah untuk sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemdikbud, berbeda dengan yang berada di naungan Kemenag, yaitu Kementerian Agama, seperti MTS, Alia, dan lain sebagainya. Kemudian data apa saja yang dapat dijaring atau direkam dalam Dapodik, yaitu pertama adalah data sekolah. Data sekolah diantaranya misalnya tentang akreditasi, kemudian bangunan, sarana prasarana dan seluruhnya, seperti alat bengkel, ruangan kelas dan bangunan dan seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah data pendidik. Data pendidik ini maksudnya guru, itu ya. Kemudian tenaga pendidikan diantaranya adalah tata usaha dan juga pegawai-pegawai di luar daripada guru. Kemudian yang ketiga adalah tentang data siswa. Data siswa di sini diantaranya yang harus di-input seluruh data-data yang terkait dengan siswa itu sendiri, baik nama, tempat tanggal lahir, nomor induk, kependudukan, NIK, kemudian NISN, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian agar data siswa yang diinput dalam Dapodik menjadi sah, menjadi valid, benar, sesuai dengan dokumen yang sah, diantaranya ijazah, kemudian akta lahir, ya, kemudian lagi kartu keluarga. Nah, kemudian kalau untuk keabsahan data siswa ini merujuk kepada yang pertama, jadi untuk siswa yang baru masuk ini diwajibkan untuk menyerahkan SKL. Kemarin ada juga yang bertanya tentang apa sih SKL. SKL itu adalah surat keterangan lulus dari SMP atau MTS sekolah asalnya, gitu ya. Di situ memuat tentang data siswa, nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada juga yang mencantumkan nomor ujian nasional. Walaupun ujian nasional kemarin ditiadakan, tetapi jelas kalian sudah memiliki nomor sebenarnya. Ya. Yang mana sih nomor ujian nasional itu? Nomor ujian nasional itu diantaranya yang menggunakan kode-kode. Yang pertama, kalau misalnya di Bekasi itu kodenya adalah 02/12 strip itu, kemudian kode sekolah, kemudian strip nomor peserta, dan terakhir strip satu angka itu adalah nomor komputerisasi, ya, 7, kemudian 5, 4, 3, 2 dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu menyerahkan akta lahir atau keterangan lahir dari kelurahan.
Kalau kalian tidak punya akta lahir, maka ini tidak bisa menjadi rujukan. Kalau misalnya dapat surat keterangan lahir dari bidan misalnya, atau dokter kelahiran, itu tidak bisa menjadi rujukan. Kenapa? Karena hanya akta lahirlah yang merupakan dokumen yang tercatat di catatan sipil, ya, di dukcapil. Jadi ini yang harus diambil datanya, yaitu dari akta lahir itu yang sah. Karena situ terdapat nomor kode, nomor registrasi, ya, registrasi akta lahir. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi akte kartu keluarga. Jadi kartu keluarga ini diserahkan fotokopinya untuk apa? Karena di situ tercantum nomor NIK, nomor induk kependudukan untuk siswa, kemudian juga orang tuanya, ibu dan ayah, kemudian juga yang terakhir adalah nomor kartu keluarga yang nomornya yang paling atas, yang paling besar. Kemudian yang keempat yaitu fotokopi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan saya mohon kalau kalian ada yang memiliki KIP, di fotokopi diperbesar. Kenapa? Di situ harus diambil kode atau nomor KIP yang berada di sebelah kanan. Itu tulisannya memang ketikannya terlalu kecil, kalau bisa diperbesar supaya apa? Supaya nomornya tidak salah ketik, gitu. Ya. Kemudian menyerahkan juga pas foto, ya, 3x4, 4x6 boleh. Kemudian yang 6 fotokopi ijazah dan 7 SHUN. Mungkin sampai sekarang ijazah dan SHUN belum muncul, ya. Untuk SHUN kemungkinan tidak akan diterbitkan karena kalian tidak melaksanakan ujian nasional. Kemudian untuk alur pendataan peserta didik baru, yang pertama peserta didik yang mendaftar diverifikasi datanya. Jadi data kalian diverifikasi, dicek apakah benar namanya itu sama dengan SKKL, ya, nama, tempat lahir, sama tidak dengan SKKL. Kemudian datanya berdasarkan akta lahir dan kartu keluarga. Karena ijazah kalian belum terbit, ya, sampai sekarang. Kemudian yang kedua, data pendaftar kemudian di-input ke dalam aplikasi Dapodik. Ya. Ini siapa yang mengerjakan? Ini operator sekolah, ya, operator Dapodik. Ke dalam link yang tertera, yaitu data asesmen Kemdikbud.id dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pendaftar, jadi dengan referensi nama dan asal sekolahnya. Kemudian siswa yang mendaftar ini dicek, ya, dicek oleh pihak sekolah, saya khususnya. Kalau dia dari SMP, maka yang pertama saya akan mencari nama SMP berdasarkan kecamatannya, ya. Kemudian saya buka, muncullah nama kalian. Kemudian saya tandai, kemudian saya tarik, disimpan ke dalam Dapodik SSK dan organisasi. Nah, untuk MTS bagaimana? Untuk asal MTS, karena memang MTS ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka tidak ada linknya, tidak sinkron, dan MTS menggunakan aplikasi yang lain. Kalau di bawah naungan Dikbud menggunakan Dapodik, kalau MTS, MI, MA, Alia itu menggunakan aplikasi MIS. Itu berbeda dengan SMP dan di bawah naungan Dikbud maksudnya. Jadi kalau untuk asal MTS, maka saya akan menginput secara manual. Makanya untuk keabsahan dan supaya data nama, tanggal lahir dan lain sebagainya menjadi valid, tidak ada kesalahan penulisan, maka yang digunakan itu berdasarkan akta lahir dan KK.
Kalau nanti seandainya ijazah sudah terbit, ijazah FSP sudah terbit, maka saya mengacu pada ijazah yang dikeluarkan oleh MTS, gitu ya. Kemudian bagi peserta yang masuk dari SMP, secara otomatis data yang terekam di SMP akan sama terinput dalam Dapodik SMK Teknologi Pembangunan. Kenapa? Seperti saya uraikan tadi, bahwa data SMP, data siswa dari SMP itu akan diambil langsung dari SMP-nya, langsung di internet, diambil langsung dari Dapodik SMP-nya. Kalau di SMP nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya ada kesalahan, maka data yang terinput pun akan salah, ya, akan salah di Dapodik SMK kita ini, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, nama kalian bisa lihat namanya salah atau tidak, itu silakan cek saja di SMP asal kalian, ya. Kalau namanya sudah sesuai dengan kakak nik, insya Allah sudah benar semua, ya. Kemudian bagi yang peserta dari TS, saya sebutkan tadi datanya akan diinput secara manual, tidak secara otomatis, ya. Kemudian data peserta baik SMP maupun TS akan disamakan, ya. Setelah saya tarik, saya input, setelah ijazah sudah muncul, sudah keluar, maka data yang sama dengan ijazah dan akte, ya, itu adalah nama siswa, tempat lahir, nama orang tua, dan ibu kandung dari kakak, kemudian NISN nomor hidup siswa nasional. Bagaimana untuk menyatakan bahwa nama itu yang benar mana berdasarkan daripada instruksi dari Dinas Pendidikan untuk identitas nama siswa, tanggal lahir dan lain sebagainya itu merujuk kepada akta lahir. Maka dari itu diperlukan bagi kalian yang nanti ijazahnya sudah terbit dari SMP atau TS, silakan cross-check dengan data yang berada di KK atau di akta lahir. Bagaimana kalau perbedaan, ada kesalahan? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya kalau misalnya kesalahan atau perbedaan nama dengan atau data lain dengan akta lahir, silakan kalian langsung konsultasi dengan sekolah SMP asal, ya. Biasanya kalau tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama penerbitan dengan kita, kemudian konsultasi atau komplain mengenai salah nama, insya Allah itu akan ada perbaikan dan pengganti ijazah kalau ada kesalahan. Maka dari itu ijazah yang terbit nanti jangan langsung dilaminating, dicek dulu nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, ya, dicek dengan apa datanya dengan akta lahir. Jadi kalau ada kesalahan langsung ke sekolah SMP-nya dan bilang bahwa ada kesalahan nama biar nanti bisa langsung diganti, ya, gitu ya. Tapi butuh proses yang cukup lama sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya kalau Jawa Barat itu urusannya dari Bandung biasanya, ya, provinsi. Kemudian data siswa yang diambil dari ijazah adalah pertama tadi saya sebutkan nama siswa, tanggal lahir, NISN, dan terakhir adalah nomor seri ijazah, ya. Nomor ijazah yang berada di paling bawah di ijazah itu, ya. Nah ini contohnya, ini contoh nomor seri ijazah yang terdapat di bagian bawah ijazah, ya. Ini nomor seri ijazah, ini ijazah yang tahun 2018 kalau nggak salah, ya. Ini contoh, ya. Nah ini adalah contoh nomor seri SMP dengan kode QR, ya. Jadi yang bawah itu D02 di kodenya, QR-nya adalah BK2180 dan selanjutnya. QR apa sih? QR itu adalah kode singkatan dari Quick Response, ya. Kalian bisa menginstal di HP
untuk scanner untuk QR ini. Jadi scanner di handphone bisa digunakan untuk memindai, kalau bahasa Indonesia-nya memindai kode QR dan juga barcode ya di QR ya. QR ya, kalau barcode itu yang garis-garis ya. Jadi bisa untuk apa ditanda seperti ini, kalian bisa mencoba QR yang di sini dengan memindai di HP, nanti akan link ke internet. Ini menunjukkan ini SAW punya siapa ya, tanpa harus mencari soft copy-nya dengan scan atau memindai kode QR yang di atas itu ya. Nah ini adalah aplikasi Dapodik ya, saya akan lokasi. Ini adalah untuk aplikasi Dapodik semester genap tahun yang lalu, tahun 2019-2020 ya. Untuk Dapodik 2021 ini ada perubahan fitur-fiturnya ya. Ini hanya contoh saja bahwa nama kalian diikut dalam aplikasi Dapodik Assessment. Jadi Dapodik Assessment adalah data pokok dasar dan menengah, kita menengah ya. SMK sekolah menengah kejuruan. Ini yang buat adalah memperhatikan dan kebudayaan ya. Nah jadi ini contoh dari data siswa yang ada di Dapodik ya. Jadi nama-nama yang tercantum dalam Dapodik ini harus dicek. Contoh dari data itu ada nomor kakak yang kosong ya. Ini itu ada nik, SN ya. Nomor kakak yang kosong. Kenapa ada kosong? Karena tidak menggunakan fotokopi kakaknya ya, kartu keluarganya. Jadi ini penting sebenarnya untuk di input ya. Jadi bagi kalian yang belum punya kakak, segera ya diserahkan kopinya supaya datanya lebih valid gitu ya. Kalau tidak punya akte, silakan bisa diajukan kepada kependudukan dan catatan sipil atau duk capil namanya ya. Atau kalian bisa konsultasi pada RT, RW dan kelurahan. Nanti insya Allah akan diberikan akte kelurahan, akte kelahiran. Kemudian data sudah terinput dalam Dapodik, kemudian biodata akan dicetak nanti. Untuk data yang sudah terinput dalam Dapodik, saya akan buat cetakannya per siswa untuk kalian periksa ya keberadaan data yang sudah sah kembali ke sekolah setelah ditangani orang tua siswa atau kalian sendiri. Kenapa? Setelah ditangani tentu ini menjadi tanggung jawab orang tua dan sudah menjadi risiko ya. Kalau memang ada kesalahan, silakan nanti kalian bisa ajukan perbaikan. Nanti akan saya proses untuk saya ajukan kepada dinas pendidikan. Berikut adalah format data siswa yang akan saya cetak nanti. Ini seperti ini. Jadi membuat disusun dari ahli pilihannya apa, nama siswa, nama gua, dan segala macam. Jadi sampai data kalian sendiri, data ayah, data ibu, data wali, juga data penting ini seperti yang tertera dalam formulir statistik baru, daftaran statistik baru. Kemudian terjadi kesalahan ya, ada perbedaan data yang Dapodik yang serahkan saya cek tadi, kemudian kalian periksa kesalahan atau beda dengan tanggal lahir, maka harus dilakukan perbaikan secara online. Siapa yang melakukan? Saya ya sebagai operator. Nanti ada Perpal namanya, itu Perpal dalam Perpal punya kepilih dari input ya. Ini adalah Perpal
pdnu.data.kemdikbud.go.id. Apa yang bisa diperbaiki untuk data yang salah? Yang pertama, nama siswa. Kalau nama siswa ada yang salah, ada perbedaan, baik huruf atau kata ada yang salah, itu bisa diperbaiki di Perpal ini. Kemudian kedua, tempat data lahir, NISN. Nah, untuk NISN, nanti NISN yang sudah terbit dari SMP nanti akan diperpal lagi oleh Kementerian Pendidikan. Apakah sudah valid atau tidak? Kalau sudah valid, maka tidak masalah. Ya. Kalau tidak valid atau masih kosong NISN-nya, nanti akan dibuatkan oleh kementerian ya melalui Perpal ini. Perpal itu data dari verifikasi dan validasi itu Verval. Jadi Verval VD, verifikasi, validasi, PD itu adalah peserta didik, ya, siswa itu peserta didik. Kemudian yang keempat adalah NIK, nomor induk kependudukan. Kalau misalnya di Dapodik SMP masih ada NIK yang masih kosong, maka saya akan melakukan pengisian kembali nomor induk kependudukan. Ya, kemudian yang kelima adalah nama ibu kandung. Ya, itu bisa dilakukan di Perpal PD. Mungkin kalian bisa cek di SSN-nya ada nama ibu yang masih salah nama ibu kandung. Ya. Oh ya. Untuk yang harus disahkan kalau misalnya nanti ada perbaikan, ya ada kesalahan untuk dilakukan pada PD, apa yang harus kita penuhi? Oke, sini banyak orang suka bertanya, siapa yang bisa melakukan perbaikan data pada Dapodik? Yaitu operator dan sekolah saya. Ya, juga jalan lain-lainnya yang tugas oleh sekolah untuk mengelola data pendidikan di sekolah kita. Kemudian dokumen yang harus diserahkan ke sekolah adalah apa? Pada saat untuk perbaikan data siswa ini, maka dokumen yang harus diserahkan ke sekolah adalah yang pertama ijazah, akta lahir, kartu keluarga asli, semuanya asli. Ya, bukan fotokopi, harus asli. Untuk apa? Nanti di sekolah akan di-scan, bukan di foto ya. Jadi di-scan ini. Kalian bisa juga sih melakukan scan dokumen secara pribadi, tapi bukan dengan foto kamera di HP, bukan. Tapi menggunakan aplikasi yang bisa di-download di penyedia layanan, misalnya dari Play Store ya dan lain sebagainya. Kemudian banyak aplikasi yang tersedia, tapi yang mungkin bisa jadi rekomendasi adalah aplikasi Camp Scanner. Ini adalah contoh ikonnya. Ya. Kalau kita buka di Play Store akan keluar CSS. Nanti situ ada panduannya cara menggunakannya. Itu beda dengan foto. Jadi kalau foto itu mungkin latar belakang dari berkasnya bisa kita foto di lantai, lantainya bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan Camp Scanner atau CamPN atau CSS misalnya, itu kita bisa mengambil hanya berkas saja. Jadi belakangnya itu background tidak akan kita kelihatan, bisa kita crop gitu ya. Bisa dilakukan dulu sendiri bagi kalian yang punya HP. Ya. Kemudian setelah di-scan, berkasnya kirim ke sekolah. Jadi yang ijazah yang kalian scan, boleh kalian kirim langsung ke sekolah. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kesulitan, kalian bisa membawa ijazah asli dan lain sebagainya ya ke sekolah. Kalau misalnya kalian kirim lewat WhatsApp, silakan. Yang email juga boleh. Ya. Ini adalah nomor kontak personal saya. Ya. Ini nomor saya 087773334541 atau bisa kirim ke email ssteklas7@gmail.com. Ya, silakan. Bagaimana sih bahwa data tanggal itu salah atau benar pada Dapodik? Kalian bisa melihat pada saat mengikuti simulasi UTBK di SMP. Ya.
Di situ ada keterangan kalian di kartu biasanya saya dapat kartu ujian, nama yang tertera pada data simulasi WPK itu sama dengan data yang ada di tabik SSN. Ya. Kemudian cara mengecek SSN gimana? Kalau SSN-nya valid atau tidak, kalian bisa cek melalui melalui situs resmi SSN, yaitu referensi.data.kemdikbud.go.id /SSN. Tapi sekarang memang tidak bisa diakses ya, karena mungkin dalam perawatan, dalam perbaikan, karena ada perubahan tahun ajaran. Ya, mungkin akan bisa dibuka lagi pada bulan Agustus mungkin, atau Agustus atau September ya. Nah, ini caranya ya. Kalau nanti bisa dibuka seperti ini caranya ya. Kalian bisa masukkan SSN, kemudian terus nama ibu kandung sesuai akta lahir atau kakak, lalu kode captchanya seperti biasa ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini keterangannya. Nah, ini keterangannya ya. Misalnya ini kita cari nama Kelvin ya, Fauda Haya. Muncul. Nah, sini juga ada barcode ya, QR-nya. Jadi QR. Kemudian kalau kamu simpan dengan menggunakan screenshot ya. Oh, ini salah harus screenshot ya. SSS bukan screenshot, kurang C ya. Kemudian bisa dicetak ya dalam bentuk gambar JPG. Oke, terima kasih sudah kalian mengikuti uraian tentang data ini. Bila ada pertanyaan, silakan kalian ajukan melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.